Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Setiap manusia, tua atau muda, miskin atau kaya, pastilah punya masalah. Tapi semuanya membawa hikmah. Itulah ujian dari Allah yang kuasa. Kesini aja rumah mama dedek, kesini aja berbagi cerita, kesini aja rumah mama dedek, kesini aja berbagi cerita, bersama-sama kita cari berkah, insya Allah berakhir bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi pemirsa TV1 dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pagi ini kita kembali bertemu di acara kesayangan kita, tentunya di rumah Mama Dede. Ini Mas Baduk kayaknya ceria banget nih hari ini nih. Masih sah? Masa sih Pak Mas Baduk? Iya. Oh, jadi gini, Pak. Hmm, Jadi teman aku itu sedang bersedih. kenapa? Padahal dia baru saja menikah. Lah, kok sedih sih? Iya. Dia tuh sedih karena dia baru menikah sebagai istri yang kedua. Apa? Jangan-jangan? Itu kamu. Enggak, bukan. Iya, dia tuh baru menikah tapi dia sedih karena dia menjadi istri yang kedua. Kenapa dia sedih? Padahal hubungan dia sama istri yang pertama itu Baik-baik baik-baik aja. saja. Tetapi di mata masyarakat, orang menilai dia dianggap sebagai pelakor. Wah. Perebut laki-laki korengan. Perebut laki-laki orang. Oh, korengan. Perebut laki-laki orang. Nah, itu resiko sih Mas Beduk. Nah, padahal yang menjodohkan itu istri pertamanya. Bilang sama suaminya, kamu sama suami aku aja. Jadi, Dia bikin pengumuman aja Mas Bedu di lapangan. bisa, Jadi- kalau ada yang mau dengerin, kalau nggak ada yang dengerin. Iya sih, biar orang pada tahu. Waalaikumsalam Kalau warahmatullahi tidak wabarakatuh. salah dengar, kayaknya ada pelakor. Iya, Iya, Mak, Mak. pelakor, Mak. Yang mana? Yang di teman Bedu dianggapnya pelakor, tapi sesungguhnya ya sejatinya dia bukan seorang pelakor. Tapi Dia adalah posisinya kebetulan sebagai istri kedua, ya posisi dia nih. Suaminya baru saja dijodohkan oleh istrinya pertama, istri pertamanya. Jadi gini nih, mohon maaf nih Ma ya. Misalkan Mama istri Bedu. pertama, Iya. saya istri kedua Mas Bedu. Iya. Nah, Ya Allah. kayak nggak ikhlas maksud gitu dia ya. aja bilang dialog katanya bukan level gue. Maksudnya Kayak bukan nggak itu banget. seadanya bro tiba-tiba ada di situasi kayak gini. Ya Allah. Nih istri pertama nih Mama. Mama nyuruh Beduk nih. Udah kamu nikah saja atau jodohin Mama kamu ke Ipe, ke Siti Beduk. sama Siti aja. Iya, Iya. udah nikah sama suami saya aja. Terus Terjadilah sebuah pernikahan. Tetapi karena harusnya bahagia karena mendapat image atau penilaian persepsi masyarakat orang terhadap istri kedua adalah pelakor, sedih mah jadi pelakor. Dituduh pelakor. Padahal kan Mama yang jodohin. yang sedih istri yang pertama, istri yang kedua. Istri yang kedua mah Yang istri kedua mah dituduh itu pelakor. pelakor. Oh, begitu. Iya. Yuk kita cerita ya. Boleh Mas cerita. Suka duka Bismillahirrahmanirrahim. dari istri kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Wala taqrabu zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. An-nikahu sunnati paman rugibaan sunnati palisawidi. Jadi orang yang kedua. Begitu ada orang ngomong yang kedua terbayang kata bedu pelakor. Pelakor mah. Perusak rumah tangga orang. Pemecah belah rumah tangga orang. Dasar nih orang menghancurin keluarga orang. Banyak konotasi yang negatif, opini di masyarakat yang mengatakan ketika perempuan menikah dengan seorang laki-laki, dia punya istri atau istrinya meninggal, tetap aja istri yang kedua. Ya kan? Bener mah. Punten. Di masyarakat kita ada orang yang menikah itu karena memang karena Allah. Ada orang yang menikah ini karena memang maaf ada kebutuhan lain ekonomi misalnya. Kan ada lagu. Jadikan aku yang kedua. Ya kan? Buat dirimu bahagia. Ada bedu apal kalau lagu begitu. Lagunya mah. Itu nama lu empat-empatnya apa semua mah? Pokoknya Mas Bedu Emang hari dia ini. mah dibayar gara-gara nyanyi. Oh, iya, iya. Kalau nggak apal nyanyian kagak dibayar. Iya, Tuh, iya, Pak. dengerin ya. Iya Pak, baik Pak. Kalau seandainya ada suatu saat ini istri yang kedua, sebelum Anda memutuskan untuk menikah dengan laki-laki tadi, istri yang kedua, pikirkan matang-matang. Siap mentalkah saya? Kalau dikatakan pelakor, perusak rumah tangga, pengacau rumah tangga, siap mental nggak? Yang namanya istri kedua, boleh jadi suami tadi punya bini, dia nikah untuk yang kedua, Anda yang kedua. Atau boleh jadi istrinya meninggal atau bercerai, Anda menikah dengan laki-laki tadi, tetap aja yang kedua. Iya. Apakah membahayakan kita? Apakah menghancurkan keluarga kita sekarang gini? Yang namanya ada ayat yang mengatakan menikah dari Quran kan? Fankihu ma tobalakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba, baru koma. Hai kaum laki-laki, nikahilah perempuan yang kamu sukai, boleh 2, boleh 3, boleh 4. Belum selesai. Pain hiptum alla ta'dilu. Kalau kamu takutin saya bersebat adil, cukup 1. Cukup 1 Mas Bedu. Dulu seorang sahabat datang, ya Rasulullah, saya ini hidup miskin terus. Apa solusi yang terbaik? Udah nikah? Udah. Nikah lagi dengan perempuan lain. Nikah. Ternyata sudah sekian bulan nikah nggak juga kaya. Datang lagi, ya Rasulullah, bagaimana memperbaiki nasib saya nih, ekonomi gini terus. Nikah lagi, 3 lagi nih. Nah, 3. Sekian lama tidak juga kaya. Datang lagi. Nikah lagi, niatnya karena Allah. Allah pasti memberikan jalan. Ternyata laki-laki ini menikah yang keempat. Perempuan ini pintar ngejahit, motong pakaian, ngejahit, bikin model-model pakaian. Maka istri yang keempat ini mengajak 3 istrinya berempat sama dia. Untuk menjahit. Untuk menjahit, dia ajarkan Masya Allah. begini caranya, di packing dan seterusnya. Akhirnya mereka berlima kaya raya. Masya Masya Allah. Jangan masalahnya doang Oh dengan iya. Apa pelajaran yang kita ambil dari hadis Nabi tadi? Artinya kalau Anda sebagai istri yang pertama, ketika melihat ada istri yang kedua, harus berhusnuzon. Berhusnuzon. Dia lebih baik daripada saya. Kenapa ribut, pelakor, perusak rumah tangga orang, dar. 1, tidak sedikit perempuan yang menikah dengan suami orang, niatnya memperbaiki gizi. Dia orang Memperbaiki susah, gizi. orang miskin, Iya, iya. itu laki tajir, Kaya. pasti kaya. Ini salah. Nikah itu tujuan utamanya karena Allah, biar menjaga pandangan dan kemaluan. 2. Kenapa perempuan yang kedua, yang ketiga dibenci oleh perempuan lain, dibenci oleh tetangga, opini di masyarakat jelek, negatif? Yang kedua, karena perempuan yang kedua banyak yang kurang ajar. Begitu menikah dengan suaminya, kalau engkau mencintaiku, ceraikan istri yang pertama. Kurang Itu ada sih ya? nggak bagus tuh. Ada. Ini yang salah. Bang Ajis cuma tuh jangan salah. dah. Yang kok Ajis emang Ajis. Cuma Enggak jangan. mah, diperingatkan doang kalau itu salah Oke. gitu. Cuma jangan. Kalau yang itu mah jangan diambil, jangan itu mah. Yang ketiga, Iya. tidak sedikit perempuan yang kedua, yang ketiga, begitu menikah dengan suaminya, minta cintanya hanya utuh untuk saya. Nah, egois. Ada nggak? Ada. Ya bencilah bini yang pertama, yang Iya kedua. pasti itu Pak. Nggak bisa dong.
cintaku terbagi dua. Sayangku apalagi saya? Ada lagi itu. Lu apal mulu kalau lagi begitu. Kemudian ada lagi. Perempuan yang menikah dengan laki-laki yang sudah beristri 1, 2, 3, ada yang justru ingin menguasai harta suaminya. Padahal dia tahu harta itu diperoleh dari istri yang pertama. Waduh, Ini yang membuat orang-orang di masyarakat opininya benci dari yang kedua. Jadinya Bagaimana memperbaiki opini masyarakat? Memperbaiki image orang kepada Anda yang diisi yang kedua. 1. Kalau Anda menikah dengan laki-laki, boleh jadi ini takdir. Karena kata Allah, kalau sudah ditakdirkan seperti ini, memang sudah tidak bisa dirubah. Likulli shay'in qadra, sudah ada kadarnya masing-masing. 2. Kalau Anda menikah dengan laki-laki yang sudah punya istri 1, 2, atau 3, ada yang keempat misalnya saja, niatnya karena Allah, biar saya menjaga pandangan mata, menjaga kemaluan saya, biar tidak zina. Apalagi, saya tidak boleh menguasai suami saya. Wong belum saya ada juga, bini yang udah ada. 3. Jangan saya sebagai istri yang kedua pengen menguasai harta suami saya. Wong diperoleh susah-susah apa yang pertama. Tahu diri. Jangan juga saya sebagai istri yang kedua meminta cinta kasih utuh buat saya. Lu tahu diri. Dari awal juga cinta sama orang dulu. Apalagi Anda memerintahkan suami Anda menceraikan istri yang pertama, yang kedua. Ini sangat salah. Yang benar kayak hadis Nabi tadi. Begitu suami Anda menikahi Anda yang kedua, yang ketiga, yang keempat, kalau kita misalnya punya potensi dalam diri kita, ajarkan nih kepada istri yang ke-1, kedua, ketiga. Ajak kerja bareng. Bangun ekonomi bersama-sama. Atau kalau Anda tidak punya potensi, lihat istri yang pertama, yang kedua punya potensi, Anda nanya dong belajar. Di kita gengsi, boro-boro mau belajar, bahkan bermusuhan. Ini yang salah. Jadi kita gali potensi yang ada, kerja bersama-sama, bikin usaha rame-rame, saya jamin inilah yang terbaik buat kita. Makanya tidak ada namanya pelakor. Kalau ada pelakor, ada pebinor, pengambil bini orang. Sama-sama mau si Maya. Sama-sama mau. Kayaknya pengalaman. Iya. Pada direbut ya, Teh? Kan biasanya pelakor itu kalau misalnya suaminya nggak mau tapi direbut gitu loh, Mah. Gitu. Tapi ini kan sama-sama Makanya kalau dikatakan pelakor, salah. Kalau suami ada setia dan ngerti agama, kemudian cinta berada sama istrinya, nggak bakal jadi pebinor. Ada pelakor, gara-gara ada pebinor. Makanya jaga kita punya kehormatan masing-masing. Jangan saling menyalahkan. Daripada jadi pelakor, pebinor, lebih baik jadi pendonor. Nah, donor darah gitu mah maksudnya. Iya, buat Bukan, kesehatan Maya. gitu, Mas Kesehatan. Bedu. Ya, baik. Setelah ini kami kembali lagi untuk Anda tetaplah bersama kami di rumah. Mama, Dede.